Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan pastinya selamat berbahagia. Masih ada saya kembali, Aryan Surya, dari podcast Pagi di Pagar Kehidupan. Kalau kita bicara soal pagi, biasanya pagi itu identik dengan suara-suara kicauan burung. Tapi pernah nggak sih kita berpikir bahwa yang membuat burung itu menjadi indah kicauannya karena konon katanya burung itu berdoa memuja penciptanya. Nah sekarang ayo coba kamu tiru burung yang ada di atas sana. Coba yuk tuliskan di komentar rasa syukur yang ingin kamu utarakan kepada penciptamu. Kemudian sadari deh, banyak loh keindahan yang bisa kita rasakan ketika kita bersyukur. Karena bersyukur itu awal dari sebuah keindahan. Setuju? Dicoba ya. Terima kasih. Ini dia nih, sebuah hal yang dengan seizin Tuhan sudah merubah hidup saya banget. Ini menarik loh. Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Ada banyak sahabat Pagar Kehidupan yang selalu bertanya kepada saya, Mas, kenapa ya kalau video Pagar Kehidupan itu benar-benar masuk ke dalam pikiran saya? Bagus. Tapi anehnya Mas, sehebat-hebatnya saya menghafal trik dan tips dari Pagar Kehidupan, kok begitu saya mau mempraktekannya di lapangan, saya jadi ngeblank gitu Mas. Jadi nggak ngerti harus melakukan apa. Padahal saya sudah hafal Mas dengan cara yang Mas Aryan ajarkan. Tapi kok begitu di lapangan, di medan perang, saya jadi lupa ya Mas, jadi ngeblank. Itu kenapa? Nah, coba deh jujur kepada saya. Pernah gak sih kamu mengalami sebuah hal di mana kamu beli buku atau mungkin seminar, webinar, ketika mengikuti, kamu udah paham tuh tips dan trik yang diajarkan oleh orang yang ngajarin. Udah hafal juga semua teori yang kamu baca dari buku-buku keren tadi. Tapi entah kenapa ya, begitu terjun di lapangan untuk mempraktekannya, kok mendadak jadi ngeblank. Seolah-olah kamu tuh gak tahu harus melakukan apa gitu loh. Pernah gak kayak gitu? Ketika diri kita mau praktek, bingung mau praktek dari mana. Padahal sebelumnya udah ikut seminar, webinar, dan baca buku. Pernah kayak gitu? Kalau pernah, tenang aja. Saya juga pernah, bahkan sering. Tapi bedanya, saya sudah tahu gimana cara mengobatinya. Nah ini dia nih. Saya akan memberitahu bagaimana caranya supaya kalau kita belajar sebuah ilmu, itu bisa praktek. Dan ilmu apapun yang kita pelajari itu efeknya bisa maksimal. Mau tahu caranya? Ini dia caranya. Saya langsung aja kasih tahu kepada kamu. Yang membuat seseorang itu menjadi ngeblank ketika mempraktekkan ilmu apapun yang sudah dia pelajari, karena orang itu tidak memahami bahwa kita dalam hidup itu hidup di dua dunia. Saya ulangi. Di dalam hidup kita ini hidup dalam dua dunia. Saya cerita dulu biar kamu jelas. Ada sebuah kisah di masa lalu saya. Dulu ketika saya masih ABG, saya itu belajar ya dari Ronald Frank. Mungkin kamu tahu Ronald Frank ya. Ilmu-ilmu keren bagaimana caranya memikat perempuan. Nah, saya sudah baca tuh bukunya, keren banget dari Ronald Frank. Akhirnya, begitu saya dan teman saya dulu mau praktek di lapangan, saya sudah hafal tuh tekniknya, triknya. Begitu praktek, saya ngeblank. Begitu di depan perempuan, saya waktu itu langsung gagap, langsung Padahal teman-teman, saya sudah hafal dengan materi yang diberikan Ronald Frank dulu. Tapi begitu praktek, ternyata saya masih gagap. Kok bisa seperti itu ya? Jawabannya ternyata sederhana. Karena beda loh. Beda banget antara dunia di dalam pikiranmu dengan dunia di depan matamu. Saya ulangi lagi. Beda loh dunia yang ada di dalam pikiran kita dan dunia yang ada di depan mata kita. Itulah dua dunia yang saya maksud. Ada dunia pertama yang disebut dengan dunia di dalam pikiran kita sendiri. Dan yang kedua adalah dunia yang ada di depan mata kita. Dan sadar gak sih? Coba pikirin deh. Dua dunia ini tuh berbeda kan? Betul gak? Coba ingat-ingat pengalaman kamu bagi kamu yang kuliah deh.
Dulu ketika kita kuliah, apapun jurusan kamu, teori itu kayaknya berat gitu ya. Ada yang berat, ada yang enggak. Tapi begitu kita sudah lulus dan praktek di lapangan, ternyata ilmu yang ada di depan mata itu nggak sama dengan ilmu yang dulu kita hafalin ya. Dulu kita menghafalkan ilmu itu kayaknya bentuknya seolah-olah kayak segitiga. Begitu kita praktek di lapangan, kaget. Ternyata ilmunya bukan segitiga, tapi justru malah lingkaran. Akhirnya apa? Di lapangan kita belajar lagi dari nol. Benar atau enggak? Nah itu dia maksud saya. Kita itu sebenarnya pinter. Cuman cara belajarnya yang keliru. Nah, sekarang kalau kita sudah memahami ilmu dua dunia ini, yuk cara belajar yang benar itu begini. Dengerin baik-baik ya, karena hal ini yang sudah merubah hidup saya. Begini caranya. Ilmu apapun yang kamu pelajari, hargai. Saya ulangi, ilmu apapun yang kamu pelajari, baik dari buku, seminar, webinar, universitas, SMA, SMP, SD, semua ilmu kamu hargai. Tapi, jangan pernah berpikir setinggi-tingginya kita sekolah, kita itu pintar. No. Orang yang paling pintar adalah orang yang banyak pengalaman, setuju atau tidak? Iya kan? Orang yang banyak pengalaman itu bisa mengalahkan orang yang pintar di sekolah loh. Orang yang banyak pengalaman itu bisa mengalahkan orang yang juara di kampus. Karena memang pada kenyataannya orang itu beda. Yang pintar di dunia dalam pikirannya dan pintar di dunia depan matanya. Betul sekali. Orang yang pintar dalam dunia pikirannya sendiri adalah orang yang biasanya rankingnya bagus. IPK-nya bagus. Nilai-nilai ujiannya bagus. Tapi orang yang pintar di dunia depan matanya adalah orang yang mungkin IPK-nya jelek atau standar, nggak ranking, mungkin pernah nggak naik kelas begitu ya, tapi pengalaman dia banyak. Orang-orang yang pengalamannya banyak ini biasanya lebih sukses. Kenapa? Karena dunia di depan matanya dia lebih mahir, sementara dunia di dalam pikirannya dia nggak mahir. Sekarang saya tanya, tolong dijawab. Lebih penting mana? Dunia di dalam pikiran kita atau dunia di depan mata kita? Jawab. Jawabannya sederhana. Kalau kita ingin mengetahui jawabannya, pikirin. Kita itu hidup di mana sih? Apakah kita hidup di dalam dunia di pikiran kita atau dunia di depan mata kita? Kalau kita benar-benar hidup di dunia depan mata kita, bukannya itu ya yang harus kita mahirkan? Bukannya itu ya yang harus kita jadikan sebagai landasan untuk belajar? Mana yang harus kita pertajam? Dunia depan mata atau dunia dalam pikiran? Renungkan. Betul. Yang harus kita pertajam adalah dunia depan mata. Jadi sekarang ayo sadar. Halo? Sadar. Ngapain selama ini diri kita itu nggak berani praktek? Tahu nggak teman-teman? Yang akhirnya membuat saya dulu jadi bisa mempraktekkan ilmu dari Ronald Frank sampai akhirnya saya menikah tuh gimana? Saya banyakin praktek di lapangan. Saya bilang ke diri saya, sudah cukup saya baca buku, sudah cukup saya mungkin melihat banyak seminar. Sekarang waktunya saya praktek di lapangan. Awal-awalnya saya masih gagap, tapi lama-kelamaan yang namanya pisau, setumpul-tumpulnya pisau, kalau diasah runcing juga, tajam juga. Sebodoh-bodohnya kita, sepayah-payahnya kita di lapangan, kalau kita biasakan untuk praktek di lapangan, lama-lama jago juga. Saya ulangi ya, ini yang paling penting, ini dagingnya, tolong disimak. Sepayah-payahnya kita di lapangan, sebodoh-bodohnya kita di lapangan, kalau kita biasain praktek, lama-lama kita jago juga, lama-lama kita mahir juga. Betul kan? Sekarang pertanyaannya kalau begitu, kita ini beneran mau jago gak sih? Kita ini beneran mau pinter gak sih? Kita ini beneran mau mahir gak sih? Kalau beneran mau, praktek di lapangan dibanyakin, bukan buku dibanyakin. Buku baca, tapi dihargai. Cukup dihargai, bukan dihafalin. Kalau sudah dihargai,
perlahan-lahan praktekin tuh di lapangan. Kamu akan sadar bahwa oh iya ya, bener juga katanya Mas Aryan. Beda loh di lapangan sama di buku. Beda loh antara apa yang saya pikirin dulu ketika saya belajar sama kondisi di lapangan di depan mata. Beda ya. Oke, sekarang saya sadar di mana salah saya. Itu yang pasti akan kamu katakan ketika kamu mempraktekkan video ini. Taruhan sama saya. Ketika dirimu berani praktek di lapangan, kamu akan menyadari bahwa bener banget. Ilmu yang ada di pikiran kita sama yang di depan mata tuh beda. Di depan mata itu tidak akan menjadi apa-apa kalau kita tidak berani praktek. Sejago-jagonya kita ngeluarin duit untuk seminar, webinar, dan buku-buku mahal, tapi kalau tidak berani meruncingkan keahlian kita dalam praktek nyata, sama juga bohong. Jadi Mas, sekarang kalau Mas Aryan punya pesan nih buat kita-kita supaya kita bisa pinter dalam segala hal tuh gimana? 1. Sepandai-pandainya orang butuh teori. Tapi jangan kebanyakan. Teori tanpa praktek itu ngayal. Saya ulangi, teori tanpa praktek itu ngayal. Praktek tanpa teori itu bunuh diri. Jadi teori dan praktek itu harus sama-sama ada. Namun, dengerin baik-baik, teorinya itu cuma dikit aja. Gak usah banyak-banyak. 20%. Paling banyak 20% dari belajarmu, teori itu udah paling banyak. 80%-nya praktek di lapangan. Sekarang lihat, apa yang ingin kamu pelajari? Mas, saya pengen belajar naik motor, Mas. Ya udah, perlu teori gak? Perlu. Kamu harus tahu remnya di sebelah mana. Kalau yang manual koplingnya di sebelah mana, iya kan? Kamu harus tahu gimana caranya lihat spion. Gimana etikanya mungkin secara teori nyalip mobil, nyalip motor. Kita juga harus tahu rambu-rambu lalu lintas, betul kan? Itu kan teori. Tapi cukup. Setelah teorinya cukup, praktek di lapangan naik motor. Di situ kamu akan ngerasa, oh gini rasanya. Ternyata beda dari apa yang saya bayangin dulu, Mas. Ternyata beda ya dari apa yang saya bayangin di pikiran saya dulu. Saya dulu pikirannya begini, begitu. Begitu di lapangan, ternyata itu semua salah, Mas. Nah iya. Apapun yang sedang ingin kamu jadikan kemahiran dalam hidupmu, apapun itu, pesan saya, teori cukup 20% aja. Sisanya praktek. Di situ diri saya akhirnya menjadi pintar. Di situ diri saya akhirnya menjadi ahli. Dan itu yang membuat hidup saya kemajuannya pesat dibandingkan teman-teman saya. Cobain deh. Mulai detik ini kamu katakan dalam hatimu, saya mau jadi orang yang pandai di dunia depan mata saya, bukan dunia dalam pikiran saya. Yuk katakan bersama saya. Ikuti perkataan saya dengan suara lantang ya. Ikuti. Mulai detik ini, saya ingin menjadi orang yang mahir dalam dunia depan mata saya, bukan dunia dalam pikiran saya. Itu dia. Nah, sekarang sebentar. Masih ada yang penting nih. Biasanya setelah saya menjelaskan sampai sini, ada pertanyaan dalam hati begini, Mas, kalau saya mempraktekkan ini, apakah itu bisa menjamin bahwa diri saya bisa menjadi orang yang pintar akan hal tersebut? Dan apakah itu bisa merubah hidup saya, Mas? Jawabannya itu sama seperti orang yang menanyakan, Mas, kalau saya buka pintu di depan saya ini, apakah di depannya nanti ada emas yang keluar? Pertanyaannya aneh gak? Aneh. Kenapa? Karena yang paling penting bukan di dalamnya ada apa. Yang paling penting kita berani gak buka pintunya. Betul kan? Iya nggak? Kebanyakan di antara kita itu nggak maju-maju, kenapa sih? Karena kita terlalu banyak ketakutan akan suatu hal yang belum tentu kejadian. Iya kan? Emang udah pasti terjadi? Belum. Kalau belum, kenapa takut? Sekarang lebih baik buka dulu tuh pintu. Coba dulu nih video. Jadi mahir dulu di dunia depan matamu. Lihat dari situ nanti ada apa. Bawa doamu, Tuhanmu untuk melangkah. Di situ kamu akan tenang kok.
Saya kasih tahu ya, saya biasa berenang, bolak-balik. Banyak orang yang nanya, Mas Aryan dulu belajar berenang di mana? Jago banget. Belajar sendiri. Lu serius Mas, nggak pakai guru? Enggak. Saya pakai teknik ini. Bisa tuh belajar sendiri berenang. Gaya apa Mas? Gaya bebas, gaya katak bisa. Jago alhamdulillah. Pakai teknik ini. Belajar nyupir, pakai teknik ini. Belajar ngomong, pakai teknik ini. Belajar masak, pakai teknik ini. Semua pakai teknik ini, si izin Tuhan berhasil. Sekarang coba, praktekkan isi video ini. Kalau saya bisa, orang-orang yang saya bantu bisa, kamu pun pasti bisa. Ingat pesan saya, 2 dunia. Dunia dalam pikiranmu dan dunia depan matamu. Dunia depan matamu itu loh yang penting. Asahlah keahlianmu untuk dunia depan matamu, bukan dunia di dalam pikiranmu. Itu caranya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.